Pada bagian pertama ini, kita akan membahas tentang Raja Mesir yang zalim. Jadi, pada zaman dahulu kala, wilayah Mesir dipimpin oleh seorang raja zalim dan kejam yang bernama Fir'aun. Raja Fir'aun dikenal selalu bersikap semena-mena kepada rakyatnya. Hingga suatu ketika, Raja Fir'aun bermimpi melihat api yang bisa membakar wilayah Mesir. Ketika terbangun, ia mengumpulkan para tukang sihir dan ahli peramal untuk menafsirkan mimpinya tersebut. Para peramal-peramal itu memberitahukan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang akan menjadi sebab musnahnya penduduk Mesir. Dan ternyata takwil mimpi itu membuat Fir'aun ketakutan, hingga ia memerintahkan pasukannya untuk membunuh bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Nabi Musa lahir pada saat maraknya pembunuhan bayi dan kaum laki-laki oleh pasukan Raja Fir'aun. Nabi Musa dilahirkan dari seorang wanita yang bernama Yukaibid. Yukaibid merasa ketakutan apabila anaknya dibunuh oleh Raja Fir'aun. Kemudian Allah mengilhaminya untuk menaruh bayi Nabi Musa ke dalam peti dan menghanyutkannya di sungai saat pasukan Fir'aun datang. Kemudian atas izin Allah, peti Nabi Musa ditemukan oleh istri Fir'aun yang bernama Aisyah binti Muzahim. Setelah disetujui oleh Fir'aun, Aisyah memutuskan untuk mengasuh bayi Nabi Musa dan mengangkatnya menjadi anak. Fir'aun memang dikenal sebagai raja yang kejam, akan tetapi ia sangat mencintai dan menyayangi istrinya, sehingga selalu menuruti keinginan istrinya tersebut. Saat mengasuh Musa, Aisyah mencari wanita yang bisa memberi ASI pada bayi itu. Atas kehendak Allah, ibu kandung Musa terpilih untuk menyusuinya, sebab tidak ada satupun air susu wanita yang mau diminum oleh Musa kecuali dari ibu kandungnya sendiri. Musa tumbuh dengan sosok yang cerdas dan akal yang sempurna. Ketika beranjak dewasa, Nabi Musa diberikan petunjuk oleh Allah bahwa dirinya bukan adalah anak kandung Raja Fir'aun. Nabi Musa memutuskan untuk meninggalkan istana karena mendapatkan kabar bahwa Fir'aun akan berencana buruk terhadapnya. Hal itu terjadi salah satu rakyatnya ada yang mati, terbunuh. Saat Nabi Musa menamaikan perkelahian dua orang, keduanya berasal dari bangsa Bani Israel dan Kirbati yang merupakan bangsa Fir'aun. Nabi Musa pergi tanpa tahu arah tujuan dengan diliputi perasaan cemas dan khawatir akan kejaran tentara Fir'aun. Tanpa ia sadari, ia berjalan ke arah Madian dan bertemu dengan dua putri Nabi Syuaib. Pertemuan itu terjadi ketika Nabi Musa tengah beristirahat. Dua gadis itu tengah mengambil air untuk hewan ternaknya. Musa memutuskan untuk membantu mereka. Setelah itu, mereka mengundang Musa untuk berkunjung ke rumah. Setelah sampai, ia baru mengetahui bahwa dua gadis tersebut adalah putri Nabi Syuaib. Setelah dijamu dengan penuh hormat, Nabi Musa menceritakan apa yang terjadi dengan dirinya. Maka Nabi Syuaib berkata, "Janganlah takut, sesungguhnya engkau telah lepas dari kaum yang zalim." Nabi Syuaib kemudian menawarkan kepada Nabi Musa untuk menikahi salah satu putrinya. Tawaran itu diterima oleh Nabi Musa dan ia menikah dengan salah satu putri Nabi Syuaib yang bernama Syafuro. Setelah mendapatkan izin dari mertuanya,
Nabi Musa didampingi oleh istrinya berangkat menuju Mesir. Ia mendapatkan wahyu dari Allah SWT di Bukit Tursina. Setelah mendapatkan perintah dari Allah SWT untuk membimbing Fir'aun, Nabi Musa kemudian memohon agar dirinya diberi pendamping dalam menghadapi Fir'aun. Sosok yang diminta Nabi Musa sebagai pendampingnya untuk bernegosiasi adalah saudaranya sendiri, yakni Nabi Harun alaihi salam. Nabi Musa diharapkan dapat sukses berdiplomasi dengan ditemani oleh Nabi Harun. Ditambah lagi, Nabi Musa cenderung emosional sehingga ia takut penolakan dari Fir'aun justru akan mendatangkan keburukan baginya. Ketika sampai di Mesir, Musa dan Harun mulai memberi peringatan kepada Raja Fir'aun dan pengikutnya. Musa menyuruh mereka untuk menyembah kepada Allah SWT dan berbuat kebaikan. Namun mereka sama sekali tidak percaya dan malah menganggap mukjizat yang dimiliki oleh Musa hanyalah sihir belaka. Raja Fir'aun yang mengetahui hal itu pun langsung menantang Musa untuk melawan ahli sihir di kerajaannya. Ketika mereka semua sudah berkumpul, Musa menyuruh mereka untuk mengeluarkan semua keahlian yang dimilikinya. Mereka pun mengambil tongkat lalu melemparnya ke tanah. Tongkat-tongkat itu pun berubah menjadi ular-ular. Setelah melihat itu, Musa diberi petunjuk oleh Allah SWT untuk ikut melemparkan tongkatnya. Musa pun menurutinya. Setelah tongkat itu dilempar, tongkat itu pun berubah menjadi ular yang sangat besar, lalu memakan ular-ular milik para ahli sihir itu. Para ahli sihir itu pun terkejut dan langsung tunduk kepada Musa. Lihat hal itu, Fir'aun pun sangat murka dan mulai melakukan pengejaran kepada Musa. Karena peristiwa tersebut, Nabi Musa beserta pengikutnya dikejar oleh Fir'aun beserta seluruh bala tentaranya. Para ulama mengatakan jumlah tentara Fir'aun mencapai 1 juta orang, sedangkan kaum Nabi Musa hanya sekitar 600.000 orang. Mereka mengisi semua daerah untuk mencari Nabi Musa dan pengikutnya dan bertemu saat matahari terbit. Tidak ada jalan bagi mereka untuk menyelamatkan diri selain menyeberangi Lautan Merah. Dalam peristiwa inilah Allah mewahyukan kepada Nabi Musa agar memukulkan tongkatnya ke permukaan laut. Tiba-tiba air laut dengan ombak yang bergulung-gulung terbelah menjadi 2 bagian. Setiap mata yang melihat dan menyaksikan peristiwa ini tercengang. Nabi Musa dan para pengikutnya menapaki jalan yang terbentang di tengah lautan dan berhasil menyeberangi hingga kembali ke daratan. Sementara Fir'aun, pasukannya justru baru memasuki jalan itu. Saat Fir'aun dan pasukannya berada di tengah-tengah lautan, Nabi Musa segera membawakan tongkatnya kembali, dan air laut yang terbelah itu menyatu kembali. Fir'aun dan pasukannya binasa tenggelam tanpa ada yang selamat. Saat Fir'aun hampir tenggelam, dia sempat mengucapkan bahwa dia termasuk orang yang percaya pada Allah. Namun pengakuannya di akhir hayat itu sudah tak diterima oleh Allah. Allah lalu mengangkat jasad Fir'aun sebagai bukti kekuasaannya. Beberapa ahli menyebutkan jasad Fir'aun ini ada di Museum Mesir.